miringkan kepalanya. Oke, bukan ucapan lendir. Ya. Dah. Kenapa dimiringkan? Karena nih mengumpulkan cairan itu biar ada di pipi. Kalau di pipi lebih mudah kita ambil scriptnya. Oke, kemudian setelah keringkan, setelah atur posisi, bisa lendir tadi kan? Nah, setelah itu mengeringkan dan rangsangan taktil. Nah, ketika mengeringkan, kapten lu ajak teman-teman itu keringkan, gitu kan? Jadi mengeringkan itu dari kepala, oke? Kepala ya, dari kepala. Kepala ya, kemudian dada. Nah, di dada ini harus digosok, karena ini adalah ada nervus di sini. Dia akan berhubungan juga dengan otak, dengan hembusan nafas ya. Nah, kemudian di perut bagian bawah, bukan di perut bagian atas. Perut bagian bawah kita gosok. Jadi kalau kita bertiga kan ada yang menggosok atas, depan, ada yang di bawah kan. Nah, setelah itu ini miringkan ininya bayi. Ya, miringkan, gosok punggungnya. Punggung juga ada area yang harus digosok ya. Jadi dada, perut bagian bawah, punggung ya. Terus ganti handuknya. Ini sudah terlanjur dibeginikan ini. Nanti ganti handuknya. Ini ya, ganti handuk. Tadi ini kan tadi dimiringkan bayinya. Oke. Nah, ganti handuknya gini caranya. Nih, masukkan ke sini ke dalam. Ya, rapi. Ya. Terus asisten yang di sini sudah ambil handuk ininya. Mengeringkan yang di samping kalau belum kering. Nah, kemudian kakinya disentil. Ya. Jadi telapak kaki kita menyentilnya di telapak kaki ya. Telapak kaki ini sentil dengan tepuk, dengan sentil begini gentle, oke. Jangan di atasnya ya, menuju ke tumit. Ya. Keduanya, kemudian ada tepuk. Ya. Udah, kalau sudah berarti kalau dia tidak merespon, asisten alat begitu narik ini langsung dia menyiapkan secukupnya. Nah, sementara yang sirkulasi pasang pulse oximeter. Ini gerak lambatnya. Oke. Nah, terus ini ya. Tadi kan ini lengannya ya. Nah, lengannya kita pasang pulse oximeter dulu. Nah, baru kita tutup. Nah, terus kalau misalnya posisinya berubah, kita refusi lagi atau posisi kembali. Ya. A-nya Jaika. Ya. Nah, kemudian terakhir L-nya adalah evaluasi. Yang dievaluasi apa? Nafas yang pertama. Terus yang kedua denyut jantung, benar. Terus yang ketiga saturasi oksigen. Ya. Nah, terus sekarang keputusan kita. Jadi kejelian kapten dalam menilai itu adalah unsur pertama pertolongan yang bisa menghidupkan bayi ini. Jadi bahasa Ibu. Jadi ketika kapten salah mengambil keputusan, bablas mati bayinya. Gitu. Contohnya misalnya begini. Setelah dilakukan langkah awal, ternyata bayinya bernapas dia, napasnya satu-satu. Kemudian denyut jantungnya dapatnya 88. Apa keputusan kita? Apa keputusan kita? Bayinya napas satu-satu. Napas dia, napasnya megap-megap gitu, satu-satu kan megap-megap. Kemudian denyut jantungnya 88. Apa yang kita lakukan? Apa keputusan kita? PPP jawabannya. Jadi keputusan kita harus PPP. Maksud Ibu, ketika kapten mengatakan udah kasih oksigen aliran bebas gitu, mati bayi ini gitu. Artinya keputusan kapten itu sangat menentukan kehidupan bayi ini. Jelas ya? Jadi dalam kondisi kritis gawat darurat tetap kita tidak boleh panik. Udah? Jelas ya? Nah, terus bagaimana kita melakukannya? Nah tadi ya. Jadi pertama kita coba dulu. Ini sudah disiapkan ya, asisten sudah menyiapkan tadi. Asisten sudah menyiapkan. Nah, diberikan ke kita ya. Maka mulailah memasangnya dari pinggir dagu dulu. Ya. Ini tidak ada di teori saya, tidak ada di teori, kita praktisnya yang kita inginkan ya. Jadi bagaimana memudahkan bekerja. Jadi pasanglah dari pinggir dagu. Pinggir dagu itu
Ibu susah kalau ini membelakangi kalian. Ini ya, menolong, ini ya, nih pasang di sini di pinggir dagunya. Ini caranya masang, nih pinggir dagu, oke? Kemudian pasang ke tutupi mulut dan hidung. Jangan kena mata, oke? Kemudian tangan kita seperti huruf C. Ya. Jadi dua jari tangan ini mempertahankan sungkup. Jari tengahnya ini menutupi sungkup dengan mulutnya. Dua jari lainnya, manis dan jari kelingking itu mempertahankan dagu. Sehingga posisinya semi ekstensi tetap. Ya. Nah ini asistennya udah membuka, ya dadanya biar kelihatan. Yang kita butuhkan adalah sekarang mencoba, ya. Itu HP-nya bisa dimatikan dulu nggak? Biar tidak terganggu kita ya. Oke, kita coba dulu dengan tekanan 2 kali kita lakukan ya. 2 kali dengan tekanan 30 cm H2O. Ya. Jadi caranya adalah tekan, lepas, tekan, lepas. Ini dadanya mengembang. Ya. Nah, karena sudah mengembang, maka kita lakukan yang nitip-nitip. Nah, kita lakukan karena waktunya kita kira-kira hanya 30 detik, maka kita lakukan 20 sampai 30 kali. Ya, kalau dalam 1 menit adalah 40 sampai 60 kali. Tapi karena waktu kita hanya 30 detik, kita lakukan berapa kali? 20 sampai 30 kali. Ya. Jadi membutuhkan tekanan 20 cm H2O. Tidak boleh kurang dari 20, tidak boleh lebih banyak dari 30. Kenapa? Kenapa nggak boleh kurang, nggak boleh lebih? Tekanan juga begitu, nggak boleh terlalu besar tekanannya. Tidak melebihi 30 cm H2O. Kenapa? 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 Jadi kalau kurang dari 20 kali itu PTP-nya tidak efektif. Kan terlalu lambat dia, tekanan positifnya tidak kita dapatkan. Ya. Kalau lebih dari 30 kali, maka alveolnya bisa pecah. Nah, kalau alveoli pecah apa yang terjadi? Pneumotorak, bukan pneumonia. Pneumotorak artinya udara yang dari alveoli itu memenuhi dada. Torak itu dada, ya. Maka bayinya juga tidak akan tertolong dia. Gitu ya. Nah, itu kita lakukan 15 detik pertama, itu kan selama 30 detik kan? Nah, 15 detik pertama kita evaluasi cepat. Apakah dadanya tetap mengembang, ada respon atau tidak? Kalau misalnya dadanya mengembang, kita lanjutkan lagi 30 detik. Oke? Kalau tidak mengembang, berarti kita perbaiki lagi apakah sungkupnya yang bermasalah atau bagaimana gitu ya, atau posisinya. Yang sering bermasalah adalah pemasangan sungkupnya yang tidak tepat, kemudian posisinya yang tidak membidu, atau alatnya yang robek. Kalau tadi alatnya kan sudah diperiksa kan, artinya sudah poten, sudah bisa digunakan. Jadi masalahnya hanya ada 2, posisi atau sungkup. Itu ya. Jadi kembali lagi gue ingatkan, PT itu yang pertama kita lakukan dulu 15 detik, kemudian evaluasi. Oke. Kemudian kalau sudah mengembang dadanya, merespon bayinya, tadi kita lanjutkan 15 detik lagi. Gitu ya. Jadi tetap kita hitungannya 30 detik. Oke. Jadi caranya tekan, lepas itu satu seri ya. Jadi yang menghitung itu kapten ya. Jadi menghitungnya pada saat menekan. 1, lepas-lepasnya dalam hati. Tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas, tekan, lepas-lepas. Itu seterusnya. Ya. Jadi 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Jadi kapten nanti menghitung 1, 2, 3, 4 gitu nanti. Jadi kaptennya ngomong biar asisten mendengar sehingga dia bisa mengikuti. Oke? Nah, 30 detik kita lakukan, kemudian kita evaluasi kembali. Apa yang kita evaluasi? Nafas, apa lagi? Dengan jantung. Nah, sekarang ini. Kalau saturasi oksigen tidak ada, ya, kan tidak semua punya saturasi oksigen. Kalau dulu wajib, dimanapun tempatnya saturasi oksigen wajib ada. Nah sekarang ada pengecualian. Jadi di daerah-daerah yang
kecil, perbatasan, kepulauan itu biasanya sangat sulit gitu, ya. Jadi medannya sulit, alat-alatnya sangat-sangat terbatas. Nah, maka kita bisa menggunakan stetoskop untuk menghitung denyut jantung. Nah, sekarang gimana caranya gitu? Yang menghitung denyut jantung kan asisten sirkulasi, ya. Jadi asisten sirkulasi itu dia mendengarkan, punya stetoskop nggak? Oh ada, tolong ambil. Kalau ada saturasi oksigen gampang ya, sudah ada langsung SpO2-nya ada. Jadi saturasi oksigen itu SpO2 ya. SpO2 nampak, denyut jantung nampak. Tapi kalau tidak ada saturasi tidak ada pulse oximeter, maka kita hanya bisa menghitung denyut jantung. Nah, caranya menghitung denyut jantung begini. Oke. Karena bayi kita pakai yang kecil ya, ini dipindahkan. Oke. Nah, oke. Denyut jantungnya. Nah, terus yang memeriksa ketuk meja. Nah, jadi kapten melihat. Kita lakukan selama 6 detik. Jadi jumlah ketukan dalam 6 detik itu dikalikan 10. Itulah denyut jantung selama 1 menit. Oke? Ini ya. Jadi semua melihat gitu. Nanti asisten alat sudah siap ya. Ketika ketukannya misalnya kurang dari 6, kan 6, selama 6 detik kan diketuk kan? 6 detik hasilnya dikalikan 10. Ketika ketukannya itu kurang dari 6, maka dia harus cepat siapkan untuk oksigen 100%, kompresi dada. Jelas? Nah, kalau misalnya handuknya tidak cukup ya untuk membungkus bayinya, maka kepala bayi harus pakaikan topi. Kenapa demikian? Untuk mencegah apa? Untuk mencegah penguapan ya, mencegah hipotermia. Karena anak yang hipotermia itu akan lebih sulit bernapas ya. Ya. Sekarang kompresi dada ya. Oke, kompresi dada ibu menggunakan ini. Nah, kompresi dada. Jadi kewenangan kita kalau berdasarkan Kemenkes 28 ya. Jadi kita boleh melakukan kompresi dada. Nah, caranya bagaimana? Ini ya. Jadi dada bayi ini kita bayangkan, kita bagi jadi 3 bagian ya. Ini atas, tengah, bawah. Kita melakukan yang di tengah-tengah sampai ke bawah ya. Nah, patokannya adalah putih susu ini. Oke, ini garis saya putih susu gitu ya. Kita bayangkan, kemudian kita menaruh tangannya di bawah putih susu ini. Oke, di dada, tetapi tidak di prosesus sifoideus, di atas prosesus pubis ya. Di bawah garis kedua buah dada. Kemudian di atas prosesus sifoideus, PX ya, ini. Jangan menekan di PX-nya. Kalau menekan di PX-nya justru dia akan menghambat jantung untuk berdenyut ya, di atasnya. Oke. Nah, kemudian ini kan lokasi ya di mana meletakkan tangan. Nah, kemudian kedalamannya. Nah, kalau kedalamannya ini kita hayalkan dibagi 3. Oke, dibagi 3 lagi. Ya. Atas, tengah, atau depan, tengah, belakang. Oke. Nah, tekanan kita jangan melebihi dari setengah ini yang ke bawah, jangan ya. Jadi kita upayakan di dasar sepertiga tadi ya. Oke. Kenapa demikian? Kalau tekanan kita terlalu kuat, itu juga akan rusak jantung. Ya, justru akan menyulitkan jantung berkontraksi. Nah, kalau jantung sudah berkontraksi, paru-paru otomatis ya, karena itu kan satu siklus dia, ya, jelas ya. Nah, terus tangan kita yang mengkompresi dada itu bisa menggunakan 2 jempol. Kalau 2 jempol ini tangan kita berdiri ya, seperti pernah kalian punya itu seperti pernah. Udah. Tapi jangan begitu ya, udah yang menekan. Nah,
pada bayi preteran jempol kita ditumpuk. Kan kecil ini badannya bayi. Nah, jadi tekanan kita itu ada di sini, di depan ini, ya. Jadi 1, 2, 3. Atau kita menggunakan ini, jari telunjuk dan jari tengah, ya. Sama juga posisinya, ya. Ini. Oke. Karena jari telunjuknya ada lebih panjang kan, maka kita letakkannya di bawah, ya. Nah, ini. Terus tangan yang lain, empat tangan yang lain merangkul badan bayi. Jadi 1, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Ketika kita memikirkan lepas, jangan lepasnya mengangkat, tidak boleh. Jadi tetap tangan kita ini ada di permukaan dada bayi, ya. Oke, kita peragakan ya. Sekarang yang 2 jempol ya. Kalian yang di sana kalau tidak melihat ke sini ya. Ya. Ini ya, perhatikan semuanya. Ini ada bukti susu ya. Kita tarik garis hayal. Ini ya. Kalau perhatikan dulu semua. Oke. Jadi ini yang Ibu katakan gerakan menghisap kutu nih, tapi bukan begitu-begitu ya. Ini. Tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. 1, 2, 3. Pompa ya, ada PDP. Kan 3/1 dia ya. 3 kali kompresi, 1 kali pompa. Ini ya. Tekan 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya dan seterusnya. Itu kita lakukan 90 kali. Jadi satu siklusnya itu adalah 3 kali tekanan, 1 kali pompa. Itu selama 2 detik ya. Kita melakukannya selama 60 detik. Baru dievaluasi. Oke, nah sekarang dengan 2 jempol ya. Nih, 2 jempolnya begini, sama depannya ya, di bawah dari sayap. Ini ya. Jadi tangan yang lainnya begini. Oke. Tadi juga sama, ketika begini, tangan 4 tangan lainnya di sini. Ya. Oke, sekarang Ibu perhatikan ya. Ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi tekan, lepasnya itu ke dalam hati aja gitu. Ketika menekan kita menghitung. Terus untuk yang ini ya, sama ya. Tekan, lepas, jadi 1, 2, 3. Oke, dan ingat siapa yang punya kuku panjang di sini? Nggak boleh punya kuku. Kuku panjang maksudnya ya. Punya kuku panjang, yang punya kuku panjang dipotong ya, gitu. Karena itu sangat mudah melukai bayi ya. Dan ingat, kulit bayi yang tidak bernapas, yang kekurangan oksigen itu mudah rapuh ya, itu sangat mudah luka. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kalian memberikan, artinya kalau kalian masuk ke ruang perawatan, apalagi merawat bayi, minta tolong ya, gelang-gelang itu dihilangkan ya. Bukan tidak percaya sama Tuhan, kita percaya semuanya gitu, tapi itu membawa kuman bagi anak gitu. Kalian sudah sering teliti, artinya di gelang-gelang itu ada koloni kuman sana banyak ya, sehingga hilangkan ketika kalian. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Kompresi dada sudah. Oh ya, sekarang oksigen aliran bebas, beda dengan oksigen udara bebas ya. Oksigen udara bebas itu maksudnya kita adalah menggunakan udara, oksigen yang ada di udara ini untuk digunakan resusitasi. Jadi dapat oksigen berapa persen? 21%. Nah, kalau oksigen aliran bebas itu ditujukan untuk bayi-bayi yang mengalami sianusis sentral. Jadi ketika kita sudah melakukan resusitasi, misalnya tahap awal, oh bayi nangis dua-dua, dia nangis dua. Tapi ternyata ini mulutnya ini kebiruan ya. Mulut kebiruan, lidahnya kebiruan, berarti bayi ini mengalami sianusis sentral. Itu berbahaya. Nah, maka keputusan kita adalah tidak melakukan PTP tetapi memberikan oksigen aliran bebas. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Jadi sungkup yang bisa digunakan adalah sungkup untuk yang balon tidak mengembang sendiri. Kalau ini kan mengembang sendiri dia kan. Artinya gini, kalau mengembang itu ketika kita lepas dia mengembang sendiri gitu. Tapi kalau yang balon tidak mengembang sendiri itu digunakan untuk anestesi biasanya, resusitasi anestesi. Jadi dia akan mengembang ketika oksigen masuk, bahkan terus kemudian kita kempeskan. Jadi begitu kita tekan, oksigennya masuk. Kemudian kita lepas, oksigen dari sini yang akan masuk. Kita kempeskan, oksigennya masuk ke bayi, oke?
Sedangkan ketika kita lepaskan, oksigennya masuk dari sini ke balon itu. Gitu. Ya, kalau sukup itu bisa digunakan untuk oksigen anaerob, tapi kalau ini nggak boleh. Oke, maka apa yang kita kerjakan sama ya. Ini masih terpasang, kita pasang di sini. Nah, setel bisa 6 sampai 10 liter ya. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Jadi itu kapten yang memutuskan, ingat ya. Nah, terus tangan kita ini ya, ini dari tengah, dari sudut ke dari tengah itu mengepit. Jangan mengepit sampai panjang, tidak boleh. Ya, jadi memposisikan tangan kita ini seperti seolah sungkup ya. Ya, jadi ini, kemudian kita arahkan ke mulut dan hidung bayi. Ini ya, ini dudukkan, ini menutup. Ya. Ini kita lakukan selama 30 detik juga. 30 detik kemudian kita evaluasi. Oke? Nah, kalau ternyata setelah evaluasi, oh ternyata mulutnya sudah nggak sianusis lagi. Nah, maka oksigen ini juga kita tidak bisa lepas begitu saja. Artinya berhentikan begitu saja nggak boleh. Jadi setelah itu kita lakukan yang maintenance. Kita berikan oksigen, pakai kanul boleh, pakai sungkup boleh. Itu sebanyak setengah liter, setengah sampai 1 liter. Ya. Itu pemberian oksigen aliran bebas. Nah, terus berikutnya, ketika kita misal sudah selesai melakukan yang awal atau kita sudah PTP, ternyata bayi itu menangis dia, tapi tangisnya merintih. Kan bisa nggak membedakan nafas megap-megap dengan tangisan merintih? Kalau merintih, itu merintih dia. Nah, berarti dia mengalami gawat napas anak ini. Bukan aspeksia lagi dia mengalami gawat napas. Maka apa keputusan kita? Lakukan CPAP, bukan PTP. Jelas ya? Itu loh yang harus kita kuasai sebagai penolong bayi ya. Jadi ingat, keputusan kita akan menentukan bayi ini hidup atau mati. Sudah? Jadi ingat ya, ketika di langkah awal itu bayinya sudah menangis, bugar, maka berikan ke ibunya lakukan IMD, rawat gabung, tidak masalah. Kita tinggal mengawasi saja. Oke? Kemudian ketika bayinya tadi tidak bernapas, kemudian ditambah lagi dengan denyut jantung misalnya kurang dari 100, maka kita lakukan PDP. Oke? Jadi begini saja cara biar kalian tidak terbebani banyak. Pertama yang kalian nilai adalah pernapasan. Begitu banyak tidak bernapas, maka nggak usah lagi memperhatikan yang lain, indikator yang lain, langsung PTP, nggak apa-apa. Oke, bayi tidak bernapas, langsung PTP. Kemudian bayi misalnya bernapas, tapi napasnya megap-megap, cek denyut jantungnya, lihat sekilas denyut jantungnya. Denyut jantung yang kurang dari 100, maka langsung PTP. Oke, jadi ingat indikasi PTP itu adalah pertama, bayi tidak bernapas. 2, bayi bernapas megap-megap. Ketiga, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit ya. Makanya tadi kan ketika diketuk gitu kan, kalau ketukannya itu ada di kurang, misalnya hanya 5, berarti hanya 50 denyut jantungnya dia. Gitu. Misalnya 8, berarti 80. Gitu ya. Sudah jelas ya indikasi PTP ya. Nah, terus berikutnya, ketika PTP sudah dilakukan, nah kalau kita ada di periphery, kita ada di DPNB atau di puskesmas yang tidak ada rawat inapnya, tidak ada, kan kadang-kadang kita di puskesmas dapat loh tiba-tiba kebrojol pasien. Ibu pernah, jadi ibu dinasnya di satu puskesmas di pustu gitu ya, tiba-tiba datang orang bersalin, dan untungnya kalau dulu kan, kalau ibu dulu melalui perawat gitu, ibu merawat dulu baru kemudian bidan. Jadi kasus artinya kasus apapun kita ketemu nggak kaget gitu. Nah, pernah ada persalinan. Nah, kita kan harus tolong kan. Nah, sehingga kita juga harus menyiapkan alat-alat ini. Nah, terus berikutnya ya, ketika misalnya kita sudah melakukan PTP, bayinya tetap tidak bernapas. Kemudian ternyata denyut jantungnya 50 atau kurang dari 60. Keputusan kita apa? Apa keputusan kita? PTP plus kompresi dada ya. Oke. Itu keputusan kita. Tetapi ingat ada catatan sendiri nih. Ketika kalian misalnya di langkah awal sudah selesai,
ternyata bayi tidak menangis, denyut jantungnya 50. Apakah kita boleh langsung kompresi dada? Nggak boleh. Ya, kita harus PTP dulu. Jadi apapun kondisi bayi, walaupun denyut jantungnya hanya 30 kali per menit, itu kita tetap PTP dulu ya. Setelah langkah awal lakukan PTP saja dulu selama 30 detik. Nah setelah itu evaluasi, kalau kondisi tetap seperti itu baru kalian lakukan PTP plus kompresi dada. Jadi ingat, tolong diingat, indikasi kompresi dada adalah 1, PTP yang gagal dengan denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Itu ya, itu indikasi untuk kompresi dada. Sudah jelas? Indikasi PTP sudah tahu. Indikasi kompresi dada sudah tahu. Dan ingat ya, kompresi dada tidak bisa dilakukan sendiri ya. Tidak boleh hanya melakukan kompresi dada saja, tetapi harus kompresi dada kombinasi PTP. Siklusnya adalah 3 kali kompresi dada, 1 kali PTP. Itu selalu ya. Jadi selalu dimulai dengan kompresi dada. 3 kali kompresi dada, 1 kali PTP. Itu 2 detik, ingat siklusnya. Kita melakukan selama 1 menit, sehingga yang kita lakukan adalah kompresi dadanya 90 kali, PTP-nya kita lakukan 30 kali. Jadi keseluruhannya adalah 120 tindakan. Tidak? Bisa menanyakan? Bisa ya? 90, 30. Terus sekarang lanjut lagi, kita ulang lagi yang tadi. Bayinya menangis, napasnya tidak megap-megap, tapi merintih dia. Apa yang kita lakukan? CPAP. Itu pusat kita ya, CPAP. Jadi pada gawat nafas kita lakukan CPAP. Nah kemudian kalau terjadi cyanosis center, bayinya menangis, tetapi terjadi cyanosis center, apa yang kita lakukan? Menelan bebas oksigen. Ya, oke, lanjut lagi. Jadi di PTP kita punya waktu 2 menit ya. Jadi begitu selesai PTP yang kedua, kalau sudah kita rasa itu gagal, kalian siapkan. Maka PTP kita lakukan sambil merujuk. Kalau bisa sih stabil ya, jadi bayinya sudah tidak perlu resusitasi lagi, hanya oksigen saja. Kemudian denyut jantungnya 100, kalian bisa rujuk. Ya. Nah terus kalau misalnya kalian sekarang di rumah sakit atau di puskesmas Konet, apa yang dikerjakan? Nah setelah pemberian 2 menit kalian pertimbangkan melakukan intubasi. Ya, intubasi itu memasukkan endotracheal tube-nya ya dimasukkan. Itu kalian nanti akan stilet kan dimasukkan stilet ya, ketika intubasi dimasukkan stilet ke dalam trachea. Kemudian nanti stiletnya itu tinggal nyambungkan dengan ini. Ya, kita masuk ya, jadi kita bisa lakukan atau menggunakan alat yang kalau neopak itu yang bagus ya. Neopak itu tinggal kita ini aja, tekan tipis namanya, tipis, bukan tipis gitu ya kan, tipis gitu ya. Yang 20 kita tahu kan ya, neopak sudah. Nah itu tinggal tekan kita, sesuai dengan iramanya PTP. Gampang ya. Nah kemudian yang kedua, selain intubasi, kalian pertimbangkan pasang orogastric tube. Oke, kenapa dipasang orogastric tube? Kenapa dipasang orogastric? Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita PTP, udara itu sebagian masuk ke pencernaan bayi, ke lambung. Nah kalau itu dibiarkan, lambungnya kan akan membesar. Lambung membesar akan menekan dia diafragma. Itu justru mempersulit bayinya untuk bernafas. Nah sehingga harus dikeluarkan darahnya. Itu ya. Oke. Ayo sekarang kita peragakan dengan 3 tim. Siapa yang mau jadi asisten ibu? Kemarin kan dapat apa saja kemarin? Yang